Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 18 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak menyia-nyiakan satu jalan yang aman, yaitu Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan Renungan Pagi tanggal 18 Februari 2026 berjudul Hanya Satu Jalan yang Aman. Ayat inti terdapat di dalam Matius 26 ayat 41 yang berbunyi, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Apa yang harus kukatakan untuk membangunkan umat Allah yang sisa? Aku memperingatkan semua yang mengaku nama Kristus untuk memeriksa diri dengan sungguh-sungguh dan membuat pengakuan penuh atas segala kesalahan mereka, supaya mereka dapat menghadapi penghakiman dan malaikat pencatat menuliskan pengampunan di samping nama mereka. Saudaraku, saudariku, jika momen-momen berharga dari kemurahan ini tidak dimanfaatkan, engkau akan ditinggalkan tanpa alasan. Jika engkau tidak membuat usaha khusus untuk bangun, jika engkau tidak menunjukkan semangat dalam bertobat, momen emas ini akan segera berlalu, dan engkau akan ditimbang dalam neraca dan didapati kurang. Dalam peringatan untuk berjaga-jaga dan berdoa, Yesus telah menunjukkan satu-satunya jalan yang aman. Ada kebutuhan untuk berjaga. Hati kita sendiri menipu. Kita dikelilingi oleh kelemahan dan kerapuhan manusia. Dan setan bertekad untuk membinasakan. Kita mungkin lengah, tetapi musuh kita tidak pernah menganggur. Mengetahui kewaspadaannya yang tak kenal lelah, janganlah kita tidur seperti orang lain, melainkan berjaga-jaga dan sadar. Roh dan pengaruh dunia harus dihadapi, tetapi tidak boleh dibiarkan menguasai pikiran dan hati. Periksalah hatimu sendiri dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dalam terang kekekalan. Janganlah sembunyikan apapun dari pemeriksaan itu. Selidikilah, oh selidikilah, seakan-akan hidupmu bergantung padanya, dan hukumlah dirimu sendiri. Jatuhkan penghakiman atas dirimu sendiri. Lalu dengan iman, tuntut darah Kristus yang menyucikan untuk menghapus noda dari karaktermu. Jangan menyanjung atau membenarkan dirimu sendiri. Berlakulah jujur terhadap jiwamu, dan ketika kamu melihat dirimu sebagai orang berdosa, jatuhlah, hancur di kaki salib. Yesus akan menerima kamu meskipun penuh noda, dan akan membasuhmu dengan darahnya, menyucikanmu dari segala kecemaran, dan menjadikanmu layak untuk persekutuan dengan malaikat sorgawi. Di surga yang murni dan harmonis,
Di sana tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan. Semua adalah kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Dunia ini adalah sekolah latihan untuk sekolah yang lebih tinggi. Hidup ini adalah persiapan untuk hidup yang akan datang. Di sini kita dipersiapkan untuk masuk ke pelataran surgawi. Di sini kita menerima, percaya, dan mempraktikkan kebenaran sampai kita siap untuk rumah bersama orang-orang kudus dalam terang. Demikianlah bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Suatu kali, Nyonya White bermimpi tentang seorang saudara yang diberi inisial M. Berikut mimpinya yang terdapat dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 571, paragraf 3. Aku bermimpi yang mengesankan tadi malam. Aku memikirkan engkau berada di atas kapal yang kuat, berlayar di perairan yang sangat bergelombang. Terkadang ombak menerjam bagian atas kapal, dan engkau basah kuyup. Engkau berkata, aku akan turun, kapal ini akan tenggelam. Tidak, kata seseorang yang tampaknya adalah sang kapten. Kapal ini berlayar ke pelabuhan. Kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Tetapi engkau menjawab, aku akan tersapu ke laut. Karena aku bukan kapten atau mualim, siapa yang peduli? Aku akan mengambil resiko di kapal yang kau lihat di sana. Kata sang kapten, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sana, karena aku tahu kapal itu akan menabrak karang sebelum mencapai pelabuhan. Engkau menegakkan tubuhmu dan berkata dengan penuh keyakinan, kapal ini akan hancur. Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sang kapten menatapmu dengan tajam dan berkata dengan tegas, aku tidak akan mengizinkanmu kehilangan nyawa dengan menaiki kapal itu. Kerangka kapal tersebut telah dimakan rayak, dan kapal itu adalah kapal yang menipu. Jika engkau memiliki lebih banyak pengetahuan, engkau dapat membedakan antara yang palsu dan yang asli, yang suci dan yang ditakdirkan untuk kehancuran total. Meskipun diterjang ombak, tetapi sang kapten menyatakan bahwa satu-satunya kapal yang aman adalah kapalnya. Saudara M hendak pindah ke kapal lain, tetapi sang kapten tidak izinkan, sebab kapal yang lain tersebut sudah rapuh dan palsu. Kapal sang kaptenlah yang kuat dan asli. Artinya, kapal sang kapten tersebut adalah satu-satunya jalan yang aman. Oleh karena mimpi tersebut, Nyonya White bertanya kepada saudara M dalam halaman 572 paragraf 1. Aku terbangun, tetapi mimpi inilah yang mendorongku untuk menulis surat ini kepadamu. Aku sedang merenungkan beberapa hal ini ketika sebuah surat datang, mengatakan bahwa engkau sedang berada di bawah godaan dan cobaan berat. Apa yang terjadi, saudara M? Apakah setan kembali menggodamu? Apakah Allah mengizinkanmu dibawa ke tempat yang sama, di mana engkau telah gagal sebelumnya? Akankah engkau membiarkan ketidakpercayaan menguasai jiwamu sekarang? Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 57 paragraf 4. Periksalah hatimu sendiri dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dalam terang kekekalan. Jangan sembunyikan apapun dari pemeriksaan itu. Selidikilah, selidikilah, seakan-akan hidupmu bergantung padanya, dan hukumlah dirimu sendiri. Jatuhkan penghakiman atas dirimu sendiri. Lalu dengan iman tuntut darah Kristus yang menyucikan untuk menghapus noda dari karaktermu. Jangan menyanjung atau membenarkan dirimu sendiri. Berlakulah jujur terhadap jiwamu. Dan ketika kamu melihat dirimu sebagai orang berdosa, jatuhlah, hancur di kaki salib. Yesus akan menerima kamu meskipun penuh noda dan akan membasuhmu dengan darahnya, menyucikanmu dari segala kecemaran, dan menjadikanmu layak untuk persekutuan dengan malaikat sorgawi di sorga yang murni dan harmonis. Di sana tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan. Semua adalah kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita.
Inilah yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga. Dan sesuai renungan pagi hari ini, berjaga-jaga adalah satu-satunya jalan yang aman. Maranatha halaman 57 paragraf 3 berkata, dalam peringatan untuk berjaga-jaga dan berdoa, Yesus telah menunjukkan satu-satunya jalan yang aman. Kita semua punya pengalaman seperti saudara M. Merasa kapal yang kita tumpangi akan hancur dan kita mau pindah ke kapal yang lain, sementara kita sendiri tidak dapat membedakan yang asli dan yang palsu. Kapal yang lain itu kita kira kuat, tetapi rupanya sudah rapuh. Kapal yang kita tumpangi adalah kapal yang kuat, sebab kaptennya mengenali kapalnya dengan benar. Karenanya nasihat kepada saudara M menjadi nasihat bagi kita juga, dalam halaman 572 paragraf 2. Berhati-hatilah dalam langkahmu, luruskan jalan yang telah kau tempuh. Tutup pintu ketidakpercayaan dan jadikan Allah sebagai kekuatanmu. Jika bingung, diamlah, jangan bergerak dalam kegelapan. Aku sangat prihatin terhadap jiwamu. Ini mungkin ujian terakhir yang akan Allah berikan kepadamu. Jangan melangkah satu langkah pun di jalan menurun menuju kebinasaan. Tunggu dan Allah akan menolongmu. Bersabarlah dan cahaya terang akan muncul. Jika engkau menyerah pada anggapan-anggapan, engkau akan kehilangan jiwamu, dan jiwa sangat berharga di sisi Allah. Jalan yang lurus adalah Yesus. Karenanya luruskanlah jalan, artinya berjalanlah dalam Yesus. Oleh berjalan di dalam Yesus, kita menjadikan Allah sebagai kekuatan kita, sebab Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saudaraku dalam Tuhan, telah diingatkan kepada kita semua bahwa sekarang adalah waktu jaga terakhir. Artinya saat ini adalah masa ujian terakhir bagi kita. Hati-hati dalam bertindak dan melangkah, sebab hati kita sering menipu. Dengarkanlah kapten kapal kita yang adalah Yesus Kristus, bahwa meski diterjang ombak, tetapi Yesuslah satu-satunya jalan yang aman, yang dapat membawa kita tiba di tujuan dengan selamat. Oleh sebab itu, jangan pindah kapal, tetaplah di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, agar kami tidak pindah kapal, tetapi tetap di dalam Yesus, sebab Yesuslah satu-satunya jalan yang aman. Yesuslah kapten kapal kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud kami menerima sang kapten, untuk mengarahkan kami di jalan yang benar, jalan yang lurus, hingga pada akhirnya kami tiba di tujuan dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.